tentang Angling Dharma. Ternyata merupakan cerita yang sangat familiar pada masa kerajaan Majapahit, dan kita saat ini kemungkinan memang hanya Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya yang melestarikan hingga saat ini. Sedangkan kemungkinan kabupaten-kabupaten lainnya sudah melupakannya. Jadi cerita ini kemungkinan diambil dari kitab Tantri Kamandaka, termasuk Tantri Kandiriya, yang diceritakan tentang Prabu Angling Dharma mengetahui perselingkuhan antara Nagagini, putri dari Nagaraja yang berselingkuh dengan ular tampar, kemudian membuat semacam skenario usaha untuk kemudian pembelaan gitu ya, sehingga kemudian mengatakan Prabu Angling Dharma hendak melakukan hubungan tidak senonoh dengan dirinya untuk membela dirinya. Namun karena kecerdikan dari Nagaraja, akhirnya mengetahui duduk permasalahannya, sehingga muridnya yaitu Angling Dharma, murid dari Nagaraja ini kemudian mengetahui bahwasannya duduk permasalahannya yang salah adalah putrinya Nagagini selingkuh dengan ular tampar. Di sini ternyata ada pohon Dewandaru ya, Dewandaru yang cukup banyak di makam Gunung Kawi atau di makam Mbah Sujono Gunung Kawi ini. Ternyata dipercaya Dewandaru ini kalau bagi siapa saja yang duduk di bawahnya dengan khusyuk kemudian melakukan semacam ritual di depan makam dari Mbah Sujono Gunung Kawi, ya kejatuhan buah ini dipercaya mendapatkan semacam keberuntungan yang sangat besar. Kali ini kita berada di lereng Gunung Welirang gitu ya, di lereng Gunung Welirang yang memang dekat dengan ibu kota kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan di masa lalu. Diduga lereng Gunung Welirang, Arjuna, Anjasmara termasuk Penanggungan ini merupakan pusat-pusat karsian, pusat-pusat akademi para pendeta Buddha berbaur dengan para pendeta Hindu, para penganut Kapitayan berbuddha dengan para penganut Kabuyutan. Jadi semuanya semacam akademi, sehingga satu gunung itu seperti yang kita ketahui di Gunung Budak di Trawas, ada Linggayoni, ada Watu Koco, ada Arca Raksasa Avalokiteswara atau Arca Buddha Aksobya ya, yang artinya dalam satu gunung ternyata berbagai macam penganut. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, dan benar apa yang dikatakan oleh Empu Tantular dalam kitabnya Sutasoma Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Jadi di lokasi di lereng gunung ini ternyata ada semacam jejak situs pertapaan di bawah ceruk batu. Jadi gua dan ceruk itu perbedaannya. Kalau gua ini adalah dibuat semacam lorong yang sangat panjang, sedangkan ceruk alam dari batu ini memang semacam ceruk ya. Nah, seperti ini lokasinya ceruk ini. Nah, ini. Jadi kita coba sowan terlebih dahulu. Rahayu, rahayu, rahayu. Ung wilahing sekaring jagat bawara langgeng sekaring kacang sekaring mayang. Mbah putunipun sowan, Mbah. Jadi di lokasi ini ada semacam ceruk batu maupun gua pertapaan. Ini memang menduduki rentang diskusi yang sangat panjang dalam rentang sejarah. Pada masa prasejarah, ceruk batu ini sebagai kemudian hunian ya, dari kemudian kondisi alam, hujan deras, badai, petir, topan maupun kemudian bencana yang lainnya termasuk serangan binatang-binatang buas gitu ya. Sedangkan pada masa kuno, gua atau ceruk batu ini sering dipercaya sebagai tempat untuk melakukan pertapaan. Jadi dalam rentang waktu yang sangat panjang sejarah kita gitu ya tentang gua, jadi perkembangan gua pertapaan ini diduga sangat pesat sekali pada masa Airlangga abad ke-10 Masehi atau abad ke-11 Masehi, di mana kemudian ada gua Selomangleng di Kediri, gua Selomangleng yang ada di Tulungagung, gua Gembyang yang ada di Mojokerto, dan beberapa gua-gua yang ada di daerah ini mengindikasikan dibangun pada masa Raja Airlangga, termasuk gua Gunung Kawi yang ada di Pulau Bali ini bersamaan, yaitu abad ke-11 Masehi. Sehingga kemudian termasuk salah satu putri dari Raja Airlangga, yaitu Sang Ramawijaya Dharma Prasada Tunggadewi ini juga kemudian menjadi pertapa diduga di gua Selomangleng ya. Nah ini kemudian semacam pada masa kerajaan Majapahit, gua pertapaan ini semakin berkembang
kembali pada masa Majapahit banyak juga dibangun gua-gua pertapaan yang ada di lereng Gunung Welirang. Jika kita melakukan pendakian gitu dari jalur Jolotundo menuju Kendali Sodo, kita akan menemukan beberapa gua pertapaan, termasuk gua Botol, gua Buyung, dan gua-gua yang lainnya yang ada di Gunung Penanggungan, termasuk di kompleks candi yang materpis Jawa Timur. Gua Kendali Sodo yang ada di situs Kendali Sodo itu selain struktur punden berundak dengan altar yang ada di atasnya, termasuk di samping kirinya adalah gua pertapaan. Dahulu beragam hias yaitu Bima menyebur ke laut, serta Arjuna digoda 7 bidadari yang sedang bertapa, serta ada beberapa relief bidadari 7 yang ada di bawahnya ini ya, yang memang dalam ceritanya itu berbagai macam pertapaan, termasuk kemudian cerita Arjuna Wiwaha, yaitu Arjuna bertapa. Itu dikisahkan memang Arjuna itu bertapa tujuannya untuk mencari senjata Pasopati guna menghadapi Kurawa, bertapa di Gunung Indrakila. Kemudian ada semacam godaan 7 bidadari, tapi pertapaan Arjuna tidak goyah. Kemudian ada seorang pendeta tua yang berdiskusi tentang agama menghadap Arjuna, namun kemudian pendeta tua tersebut berubah wujud menjadi Dewa Indra. Akhirnya kemudian ada semacam seleng serenggi yang merusak, mau mengobrak-abrik pertapaan Arjuna. Kemudian dipanah oleh Arjuna celeng tersebut dalam waktu yang sama, satu lubang dan titik yang sama, 2 anak panah. Ada pemburu tua yang mengklaim itu adalah hasil buruannya. Diskusi debat panjang lebar tentang pemburu tua. Akhirnya pemburu tua tersebut berubah wujud menjadi Dewa Siwa dan kembali ke Kayangan. Ternyata kemudian suatu ketika Kayangan diobrak-abrik oleh raksasa Niwatakawaca. Seluruh dewa tidak berhasil kemudian menghalaunya. Bahkan kemudian hampir saja para dewa ini kalah. Akhirnya meminta bantuan kepada manusia. Jatuhlah kepada Arjuna. Arjuna kemudian membantu para dewa yang ditunjuk oleh para dewa sebelumnya dengan mudah membunuh raksasa Niwatakawaca. Sehingga kemudian Arjuna mendapatkan 2 bidadari tercantik, Tilotama dan Supraba menjadi istrinya, serta dihadiahi oleh Dewa Wisnu berupa senjata Pasopati guna melawan para Kurawa. Sehingga kemudian aktivitas pertapaan selain kemudian mendapatkan sesuatu yang diinginkan, ya termasuk kemudian pertapaan adalah untuk menyempurnakan catur asrama. Para petapa ini adalah untuk menggapai catur asrama, yaitu tahapan anak-anak brahmacarin, tahapan grihasta berumah tangga, tahapan wanaprasta usia pensiun menuju hutan untuk melakukan mendalami dharma, dan sunyasa fokus bertapa meditasi guna menggapai moksa. Sehingga salah satu gua pertapaan ini diduga memang tempat untuk menggapai moksa. Jika kita tilik kepada kemudian legenda Prabu Angling Dharma, di mana kemudian ternyata Prabu Angling Dharma itu dianggap bertapa di lokasi ini. Mungkin ini juga fiksi atau mungkin kisah legenda. Namun memang cerita Prabu Angling Dharma pernah dipahat, ya di saat ini memang terpahat di dalam relief Candi Panataran, dan dahulu memang diduga cerita ini sangat familiar di era kerajaan Majapahit. Dalam suatu ketika di akhir kisahnya ya, Prabu Angling Dharma ini mendapatkan taruhan oleh istrinya atau permaisuri, yang permaisuri ini menuntut Prabu Angling Dharma untuk hidup semati dunia akhirat. Dan dunia akhirat, hidup semati ya, hidup semati. Sehingga kemudian suatu ketika permaisuri ini menerjunkan ke dalam kobaran api dalam upacara sati, yang menginginkan suaminya Prabu Angling Dharma ikut terjun pula di dalam kobaran api tersebut. Tapi kemudian Prabu Angling Dharma yang dibekali oleh gurunya, yaitu Nagaraja, dengan bisa mengetahui percakapan hewan-hewan, mendengarkan 2 percakapan ekor kambing gitu ya, yang mengatakan bahwasanya raja ini sangat bodoh, lebih menuruti istrinya, mengorbankan diri urusan masyarakat dan negara yang sangat luas dan sangat banyak ini. Sehingga kemudian Prabu Angling Dharma meneteskan air mata, harus kemudian mementingkan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga tidak ikut terjun ke dalam kobaran api unggun sati istrinya. Ini salah satu kebijaksanaan dari cerita Prabu Angling Dharma yang bisa kita ambil petik gitu ya, urusan pribadi, urusan keluarga, nah gitu ya, bisa dikesampingkan dengan kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan urusan negara. Semoga kemudian situs ini gitu ya tetap lestari, mungkin jalan bisa diperbaiki dan merupakan bagian dari salah satu kelestarian alam dan budaya yang ada di atasnya. Dan gua ini memang sangat indah, mungkin dari sini bisa akan terlihat ya matahari tepat kemudian muncul di atas gua itu. Nah, itu matahari muncul tepat di atas gua, dan gua ini dicengkram oleh akar pohon beringin raksasa.
Sehingga kemudian gua ini salah satu kemudian pola-pola alam dan pola-pola budaya serta kemudian kelestarian yang ada di atasnya. Semoga bermanfaat.